Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alwi Andianok dari kelas Tadrias IPSD nomor NIM 208190068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan dan kesenjangan sosial serta faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimal kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan dan non-pangan. Menurut Gunawan Sumodiningrat, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian. Pertama, kemiskinan absolut, ialah ketika pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum, termasuk sandang panganan. Yang kedua, kemiskinan budaya. Kemiskinan budaya mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupan meskipun ada upaya dari luar untuk membantunya. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural. Artinya, kebijakan pembangunan yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan terbentuk karena dampak dari proses pembangunan yang tidak mencapai target terhadap perbaikan sosial. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang tidak berbentuk, melainkan fenomena yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Sedangkan kesenjangan sosial ialah suatu kondisi di mana terdapat hal-hal yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung atau dalam kelompok. Masalah kesenjangan sosial merupakan salah satu dari masalah serius yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya terlihat pada kesenjangan antar kelompok pendapatan, melainkan kesenjangan antar pelaku ekonomi juga semakin menonjol. Kesenjangan sosial dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni kesenjangan natural, kultural, dan struktural. Kesenjangan natural adalah kesenjangan yang disebabkan oleh faktor alam, baik dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alam. Yang kedua, kesenjangan budaya, ialah kesenjangan yang berhubungan dengan budaya di satu sisi menyebabkan kemiskinan di sisi lain, yang mempererat kemakmuran. Sedangkan kesenjangan struktural adalah kesenjangan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil dan kolusi dan tatanan ekonomi yang condong untuk kepentingan golongan masyarakat tertentu. Faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi 2 faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal terdiri dari sikap. Sikap menunjukkan keadaan pikiran dan keadaan pikiran yang siap untuk menanggapi objek eksperimen yang terorganisir yang memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku. Yang kedua, pengalaman dan observasi. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan perilaku sosial. Pengalaman dari semua tindakan dari masa lalu dapat diperoleh dan dipelajari. Orang dapat memperoleh pengalaman melalui pembelajaran. Kepribadian ialah konfigurasi antara sifat dan perilaku individu yang menentukan perbedaan perilaku setiap individu. Yang keempat, konsep diri. Konsep diri ialah faktor lain yang menentukan kepribadian orang adalah konsep diri. Diri adalah pendekatan yang terkenal untuk menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dan citra merek. Motif. Perilaku individu dapat muncul karena adanya motif. Kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan prestis adalah beberapa contoh motif. Yang keenam, persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keluarga. Keluarga berperan paling lama dan paling penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, pola asuh anak dapat membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup mereka. Ketiga, kelas sosial. Kelas sosial ialah kelompok yang relatif homogen dan permanen dalam suatu masyarakat yang terorganisir pada berbagai tingkatan, dan anggota dari setiap tingkatan memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang keempat, budaya. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang telah dimiliki individu sebagai anggota masyarakat.
Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama dari faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas seseorang bisa menjadi salah satu faktor internal penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, selanjutnya faktor eksternal. Faktor ini timbul karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang membatasi kegiatan masyarakat, sehingga mereka harus bersusah payah untuk mengembangkan diri agar lebih baik. Ketimpangan sosial ini dapat memicu gejala kemiskinan struktural. Di antaranya, faktor penyebab yang pertama yaitu kondisi demografis. Kondisi ini berkaitan dengan masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, kondisi pendidikan. Pendidikan adalah sosial elevator, yaitu saluran efektif mobilitas sosial vertikal yang diperlukan untuk semua orang. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama ketimpangan sosial. Ketimpangan ini muncul dari pembangunan ekonomi yang tidak merata. Yang keempat, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan pada ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata, perawatan medis yang tidak memadai, dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Yang terakhir, kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan antara yang bekerja dan yang menganggur semakin lebar karena kesempatan kerja yang langka. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiksna Apta Samuda dengan nomor induk mahasiswa 208190085 akan melanjutkan presentasi kelompok 4. Saya akan membahas tentang dampak kesenjangan sosial dan kemiskinan serta solusi atas keduanya. Dampak kesenjangan sosial bagi pembangunan. Yang pertama yaitu dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya ketidakmerataan dalam pertumbuhan antar wilayah menyebabkan pada negara-negara yang sedang berkembang itu berkaitan lurus dengan pertumbuhan ekonominya yang rendah. Perbedaan tingkat pembangunan wilayah yang berbeda itu dapat menimbulkan dampak kesenjangan sosial antara kelompok dalam lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu dapat memunculkan konflik sosial kepada pihak yang bersangkutan. Suatu kesenjangan dalam pembangunan dapat menimbulkan konflik apabila pembangunan kawasan-kawasan khusus tidak disertai dengan strategi yang tepat dan hanya mementingkan nuansa politiknya, seperti pembangunan antara pemerintah Boyolali dan pemerintah Surakarta dalam pembangunan sumber daya air. Ketiga yaitu perbedaan tingkat pendapatan daerah. Tingkat pembangunan yang hanya memusat pada wilayah tertentu itu menyebabkan kesenjangan pendapatan suatu wilayah yang sangat signifikan dan nampak sekali, seperti pendapatan Indonesia di kawasan barat dan Indonesia kawasan timur. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas tentang dampak kemiskinan bagi pembangunan. Pertama itu dapat menurunkan indeks pembangunan manusia atau IDM. Hal ini juga beriringan dengan teori yang disampaikan oleh Vita Dewi yang menunjukkan setiap peningkatan kemiskinan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia. Hal ini juga dengan sejalan dengan teori kemiskinan absolut, di mana sejumlah penduduk yang tidak mampu memperoleh sumber guna memenuhi kebutuhan primer, penduduk itu akan hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Yang kedua yaitu mengurangi investasi dan produktivitas. Apabila garis kemiskinan semakin meningkat, akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga mempengaruhi investasi dan produktivitas. Yang ketiga yaitu terjadi keterbelakangan sumber daya manusia. Jika tingkat kemiskinan masih tinggi, maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan, sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf, sehingga kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang produktif tidak terpenuhi, bahkan terbengkalai. Berikutnya akan membahas tentang solusi dari kesenjangan sosial. Pertama, dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan upaya yang paling penting untuk mencegah dalam mengendalikan kesenjangan sosial ini. Di antara kebijakan tersebut yaitu dengan pemerataan pembangunan,
kebijakan tentang sistem pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini umumnya berkaitan dengan peran lembaga pengendalian sosial. Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Yang ketiga yaitu perbaikan sistem peradilan. Dengan sistem peradilan yang baik akan menjamin suatu persamaan hukum bagi seluruh anggota masyarakatnya. Hasilnya tidak ada lagi perbedaan hukum karena perbedaan status sosial dan ekonomi seseorang. Yang keempat yaitu optimalisasi sumber daya. Dengan optimalisasi ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuknya yaitu dengan meningkatkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri. Kelima yaitu pemerataan fasilitas publik. Dengan fasilitas umum yang baik dapat mengurangi kesenjangan serta dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkecil perbedaan dengan desa dan kota juga. Terakhirnya kita akan membahas tentang solusi dari kemiskinan. Ada 3 pandangan dari posisi yang berbeda. Pertama, dari program pemerintah memberdayakan kelompok miskin, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi dan lain sebagainya juga. Menerapkan kebijakan ekonomi moral, yaitu mengembangkan sistem ekonomi moral yang sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus adil sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila. Melakukan pemetaan kemiskinan, yaitu mengenali karakteristik dari penduduk miskin yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami. Terakhir, program pemerintah yaitu melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi, memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan perdesaan. Yang kedua, dari program swasta. Swasta juga bisa mengentaskan kemiskinan dengan apa? Yaitu pertama, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Adanya kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha menengah ataupun kecil sehingga kehidupan ekonomi semakin menggeliat. Tidak melakukan monopoli, bekerja sama dengan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan. Ketiga, dari usaha per individu. Individu turut mendukung berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan dengan cara yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan taraf pendidikan ataupun keterampilan. 2. Mematuhi aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kreatif dan inovatif. Yang keempat, memiliki sikap disiplin dan kerja keras. Yang kelima, tidak bersikap boros dan konsumtif. Yang keenam, mematuhi dan mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Apabila seluruh elemen individu itu dapat bekerja sama dengan pihak swasta ataupun mendorong dari program-program pemerintah, itu niscaya suatu kemiskinan dan kesenjangan sosial akan sedikit akan terpenuhi ataupun dihapuskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.